Sini Hippo. Nah, kalau pengen merujuk tanyakan kepada Pak Yonatan, dan buku-bukunya sudah ada di apa? Kalau kata ini ya bukunya ya. Yang terus poin yang ketiga yang saya tangkap itu Pak Ali, bahwa pertanyaan-pertanyaannya kita yang mendasar, karena memang perbedaan ranah keilmuan Islam dan Kristen itu memang tidak bisa disamakan. Contoh kita tuh ada sanad, sementara mereka tidak ada namanya apa tadi itu istilahnya tuh bukan konsili, suksesi apostolik ya, atau kalau kita ada namanya ilmu sanad, mereka tidak ada. Intinya adalah kontroversi yang disampaikan oleh Pak Yonatan Purnomo ini menurut Pak Ali nih. Nah, kita bedah dari sisi Pak Ali ini, apa kira-kira kaitannya atau relevansinya argumentasi dari Pak Yonatan Purnomo ini dengan dialektika kita dan apologetik dan Islam? Mungkin seperti itu. Mungkin Pak Ali bisa menjabarkannya ke netizen kita yang di TikTok dan juga di YouTube. Monggo Pak Ali. Sebelum itu, terutama tentang pertanyaan saya, jadi yang saya tanyakan kan literasi manusia. Ya, yang saya tanyakan berkenaan dengan Markus 16. Yang mana di dalam Kodeks Sinaiticus itu kan hanya sampai ayat 8 ya. Sementara yang saya lihat di Binjantin yang katanya tadi Binjantin ya, itu ada 20 ayat, berarti ada tambahan. Kemudian Pak Dr. Purnomonya mengatakan, oh itu tidak kanon, yang kanon itu milik saya atau punyanya dia Binjantin. Nah, ketika dia mengatakan yang semacam itu, maka saya kejarkan literasi atau data primer yang berbentuk manuskripnya mana? Lah saya malah disuruh ke Vatikan. Disuruh ke Yunani. Disuruh ke Yunani. Disuruh ke Yunani. Coba boleh. Itu gimana tanggapannya? Ya, sebetulnya kalau bicara mengenai kitab suci itu bukan basisnya merujuk pada terjemahan. Ya, itu harus jadi catatan. Baik itu yang Muslim maupun yang Kristen harus mencatat bahwa yang namanya kitab suci itu bahasa aslinya, bukan bahasa terjemahan. Dan kalau sudah bicara bahasa asli, ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, pertanyaan tadi, kalau misalnya kita mengikuti alur pemikiran dari Dr. Yonatan Purnomo, berarti kitab-kitab suci yang dipakai hampir kalau nggak salah beliau mengatakan 240 negara. Itu hampir kebanyakan menggunakan teksnya itu dari teks UBS. Apa itu UBS? Teks yang disusun berdasarkan aparat-aparat kritik, ada bacaan yang bagian footnote itu. Nah, itu adalah produk dari lembaga yang internasional, dan ini sebetulnya bukan dikonsumsi untuk gereja sebetulnya, tapi dipakai untuk kajian ilmiah saja, pembelajaran menurut Dr. Yonatan Purnomo. Tapi masalahnya pendapat beliau itu sulit diterima oleh lembaga Alkitab Indonesia karena UBS itu sebetulnya bukan hanya sekedar untuk sarana pembelajaran bagi mereka yang belajar kitab suci, tapi sekaligus diajarkan di dalam gereja. Jadi ini adalah persoalan perbedaan perspektif sebetulnya. Itu harus diketahui. Yang kedua, apa yang dikatakan Dr. Yonatan Purnomo itu, bahwa teks yang dipakai oleh LAI itu dianggap tidak kanon. Kenapa tidak kanon? Karena bukan merujuk pada teks Bizantin. Karena menurut beliau teks yang kanon itu teks yang Bizantin. Bizantin itu apa? Teks yang dipakai oleh kalangan Kristen Ortodok Yunani. Kalau bukan Kristen Ortodok Yunani, berarti teksnya itu tidak kanon. Nah, masalahnya begini. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia itu kan menerbitkan Alkitab yang versi Protestan dengan versi Katolik, itu kan jumlah kitab sucinya beda. Iya kan? Iya. Makanya tadi saya sempat mengatakan bahwa apa yang disebut kanon itu harus ada mencantumkan teks Deuterokanonika, itu yang kanon. Kalau tidak ada teks Deuterokanonika, kitab Yudit, kitab Makabe 1, kitab Makabe 2, kitab tambahan Esther, kitab tambahan Daniel, itu nggak ada semua. Itu pasti teks yang tidak kanon. Karena yang dikanonkan oleh gereja di masa awal
tahun 393 Masehi di Hippo itu konsili yang diwakili oleh bapak-bapak gereja generasi terdahulu. Nah, pertanyaannya, kapan gereja-gereja Protestan melakukan konsili untuk menentukan kanon? Tidak ada jawabannya. Karena ini kan Martin Luther kan bawa antitesis doang. Justru Martin Luther itu menyingkirkan Iya. teks-teks Deuterokanonika menjadi bagian bukan sebagai kitab suci, Suci. malah disebutnya sebagai apokrif. Iya. Kalau disebut apokrif, apakah itu kitab suci? Bukan. Bukan. Tapi masalahnya begini dalam dunia wacana kekristenan ya. Orang-orang Kristen Protestan terutama mengatakan, oh ya, Protestan tidak menerima kitab Deuterokanonika, kitab Yudit tidak diterima, kitab Makabi 1 tidak diterima, Makabe 2 tidak diterima, kitab baru nggak diterima. Tapi itu layak dibaca sebagai devotional books, buku-buku devosi. Nah, hanya sebagai buku-buku intertestamental. Kalau disebut sebagai buku-buku bacaan rohani, apa bedanya dengan misalnya buku rohani nyanyian-nyanyian itu? Apakah itu bukan kitab suci? Ya bukan kitab suci berarti, iya kan? Jadi ini ada kebingungan memang. Jadi saya tadi sempat berpikir, dengan adanya seminar ini berarti saudara-saudara kita kaum Katolik dan Ortodok itu merasa bahwa kitab suci itu kanon. Kanon, ya. Sedangkan yang Protestan itu tidak kanon. Kanon, ya. Tidak kanon. Artinya Pak Yonatan Purnomo justru mempertegas bahwa Katolik dan Ortodok itu lebih benar. Lebih benar. Daripada Protestan. Karena ada kanonisasinya. Iya, betul. Peristiwa kanonisasi Alkitab tahun berapa? Jawabannya semua serentak tahun 393 masih di Hippo. Jelas itu tidak bisa ditolak oleh Protestan. Kemudian yang Katolik dan Ortodok bertanya kepada Protestan, sejak kapan kanon Kitabnya. yang 66 kitab itu ditetapkan? Iya. Bingung. Tidak ada.